إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وذريته وصحابته والتابعين الصالحين والعلماء وولي الله وشيخ شحاة القدر الجيلاني وإلى روح المرحوم بقي الجنة والمشهور بن سكربار وإلى روح المرحوم Bapak Ustadz Diwakati Sudarmo Putra Makarya wa ila ruhi jami ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryah desa khususan Sinarjaya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu pengajian sholat Jumat sore. Ya, alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita semuanya dapat berkumpul, dapat bersilaturahmi dalam rangka menuntut ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah diberikan kesehatan, diberikan hidup oleh Allah. Semoga dengan detik-detik waktu yang telah Allah berikan senantiasa memberikan kemanfaatan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya, para tabi'in sholihin, pemimpinna ka urang sadayana, semoga urang sadayana menang syafaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan sore ini kita masuki bab yang ke-7, yaitu kitab Al-Hikam dengan judul menjaga keikhlasan dalam amal perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Man tawaddu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang merendahkan diri, niscaya Allah memuliakannya. Dan barang siapa berlaku sombong, pasti Allah merendahkannya. Saha jalma yang merendahkan diri. Merendahkan diri itu artinya rendah hati. Maka Allah pasti akan memuliakannya. Dan barang siapa berlaku sombong, pasti Allah merendahkannya. Itu sudah rumus. Maka sudah sepantasnya kita sebagai makhluknya Allah sama sekali tidak pantas untuk memakai selendang kesombongannya Allah.
sedikit pun kita tidak pantas untuk memakai pakaiannya Allah yang berupa kesombongan. Karena kesombongan itu hanya berhak dimiliki oleh Allah. Kenapa? Karena Allah lah Sang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tanamlah dirimu di dalam bumi yang sepi, maka setiap sesuatu yang tumbuh dengan tanpa ditanam pasti tidak akan sempurna hasil buahnya. Tanamlah dirimu itu maksudnya hati, di dalam tanah kerendahan, di dalam hati yang rendah. Karena setiap sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam pasti tidak sempurna hasil buahnya. Peribahasa seperti ini, ketika suatu pohon meskipun batangnya besar, buahnya banyak, daunnya lebat, tapi kalau nggak ditanam kira-kira gimana? Lama-lama membusuk nggak? Kalau dia nggak ditanam di tanah, kira-kira bisa hidup nggak? Nggak. Ada biji, kalau biji itu tidak ditanam di dalam tanah, maka biji itu tidak akan menumbuhkan tanaman apalagi sampai berbuah. Artinya apa? Setiap amal yang kita lakukan, baik amal ibadah maupun ibadatul jawarih, ibadah yang secara umum, itu kalau tidak ditanam di dalam hati yang rendah, kerendahan hati, maka sehebat apapun amal kita, itu ibarat pohon tadi. Meskipun dia besar, kelihatannya berbuah, tetapi tidak ditanam di dalam pohon tanah, maka lama-lama pasti membusuk. Boro-boro berbuah mas, pasti dalam hitungan hari aja sudah layu, mati dan tidak sempat berbuah. Betul nama betul Bu? Nah itu, perumpamaan ini seharusnya menyadarkan kita jangan hanya berlomba-lomba memperhebat amal, tetapi lupa tidak mengubur hati kita di dalam tanah kerendahan hati. Cek Sundana teh, pohok ulah sampai sombong. Pohok ulah sampai membanggakan amalnya. Pohok ulah sampai menghitung-hitung amalnya. Karena amal yang rendah hati adalah amal yang sudah berbalut dengan keikhlasan. Keikhlasan itu dituntut di setiap amal perbuatan kita. Maka mempertahankan keikhlasan itu lebih sulit daripada menjalankan ketaatan. Karena godaannya luar biasa. Namun cek setan mah, silahkan masjid penuh, silahkan saja manusia berlomba-lomba beramal, tetapi aku tahu hatinya tidak ada satupun Allah di dalamnya. Berarti cek setan, aku masih menang. Karena apa?
hasil final akhir suatu amal itu diterima atau tidak adalah ketika kondisi hati betul-betul hanya menghadap Allah. Sedangkan jika kita beramal tidak ditanam di dalam hati yang rendah, maka itu munculnya sifat sombong, takabur, riya, pamer, sum'ah. Sum'ah itu membanggakan amalnya, ujung-ujungnya merendahkan orang lain. Amal yang seperti ini amal yang masih dicela, tidak atau belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai setiap amal yang dikerjakan dicampuri dengan maksud-maksud lain. Kalau mungkin dulu sebelum mengenal dinul haq ini kita masih terbiasa, wajar, proses. Setiap amal kita masih ada pengarep-ngarep, masih mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama, saya pun juga sama. Yang lulus CPNS-an katakanlah, sholat tahajudnya mempeng, puasana mempeng ibaratnya. Karena apa? Di dalam hati masih mengarep-ngarep harapan dengan saya bertahajud dan berpuasa ini hajat nafsu saya terkabul. Nafsu apa? Pengen jadi pejabat katakanlah. Nah, amal yang seperti ini salah? Tidak salah, cuman masih dicela Gusti Allah. Yang Allah harapkan amal kita betul-betul murni, tidak ada tendensi, tidak ada harapan lain selain hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dulunya sebagian besar kita, ya saya, ya jenengan, mungkin keluarga kita, mungkin sebagian besar umat Islam di dalam beribadah kebanyakan masih ingin masyhur. Masyhur itu terkenal. Pengen ibadah bah zakatnya, bah sodakohnya, bah naik hajinya, bah puasanya, bah sholatnya masih karena ingin kemasyhuran, kedudukan pangkat di dalam masyarakat. Mak marem itu dianggap orang soleh, dianggap orang yang pokoknya dalam sisi agama itu seolah-olah sudah paling hebat. Nah, ini sebenarnya nafsu yang masih mengotori kemurnian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal seperti inilah yang masih sering terjadi di kalangan masyarakat, di kalangan umat, di kalangan kaum makom muhadharah, makomnya orang-orang orang-orang umum yang belum tersentuh ilmu dinul haq ini. Maka ketika hati sudah tercerahkan oleh ilmu dinul haq ini, sudah sepantasnya kita belajar, berusaha untuk melepaskan ibadah kita kalau masih mengharapkan pujian, kedudukan, pangkat, kemasyhuran di mata orang lain. Itu masih tergolong menyekutukan Gusti Allah. Tidak ada yang lebih berbahaya bagi seseorang
dalam beramal kecuali keinginannya menjadi masyhur dan terkenal di kalangan masyarakat. Ini tidak terucap, tetapi dalam hatinya sering ngomong, aku pengen tampil. Bukan berarti nggak boleh aktif, tetapi nafsu masih ngomong, kalau bisa aku yang tampil, kalau bisa aku yang jadi pemuka agama, kalau bisa aku yang dihormati, diikuti. Hal-hal seperti ini sebenarnya sangat tipis antara niat baik dengan hati yang masih tersusupi oleh hawa nafsu. Apalagi ingin mengangkat nama baik, ibadahnya masih karena ingin mengangkat nama baik. Jika awalnya masih seperti itu, maklum, Allah Maha mengampuni, Allah Maha luas, sehingga masih dimaklumi sama Allah. Tetapi jangan kelamaan seperti itu. Berarti intinya nggak ada yang salah, cuman jangan kelamaan di dalam kubangan kekotoran hati dalam beribadah kepada Gusti Allah. Amal yang disertai keinginan seperti itu tidaklah murni. Tidak murni itu berarti masih kotor. Karena amalnya tidak benar-benar bertujuan kepada Allah. Nah, ini renungan bagi kita. Melaksanakan ibadah itu sulit, dan lebih sulit lagi adalah melaksanakan keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ingat, sesulit apapun, jika kita sudah tahu dibekali ilmunya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk mundur. Hesek Mas Vicky, tak gitu nih. Hesek praktekna, orang mah tak nyerah wae. Ya. Orang mah geus kieu we, sing penting sholat 5 waktu geus, padu nguburkeun kewajib. Mangga itu pun yo pilihane panjenengan. Tetapi ingat, mau sampai kapan diri kita ogah-ogahan mendekat kembali ke Allah? Karena kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Dan yang Allah harapkan ketika kita masih di dunia ini, harapan Allah itu kita memurnikan tauhid kita kepada Gusti Allah. Sehingga ketika Allah menjemput kita, ajal menjemput kita kapanpun, sudah dalam keadaan hati yang fitrah, hati yang bercahaya, yang senantiasa ngeskatimu tujuan hidup orang sadayana, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus beda, harus ada beda ketika panjenengan dulu yang masih di makom muhadharah, makomnya orang-orang umum, dengan sekarang yang sudah tersentuh selama hampir mungkin 3 tahun ilmu ini digelar. Harus ada bedanya. Hati betul-betul semakin memurnikan ibadah kita hanya dari Allah, untuk Allah, karena Allah, dan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu
memang dianjurkan untuk merendahkan diri. Dimisalkan seperti tanaman yang tumbuh di mana bijinya pada mulanya tidak ditanam, beda dengan biji yang sudah ditanam. Pasti akan lebih kuat biji yang sudah ditanam. Biji kalau tumbuhnya itu dari atas tanah, dengan biji yang sudah lebih di dalam, pasti akarnya lebih kuat yang sudah duluan ditanam di dalam tanah. Artinya apa? Iman panjenengan akan semakin kokoh, tidak akan tergoyahkan oleh kepentingan hawa nafsu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya sudah enggak lagi memperdulikan omongan orang, tidak lagi karena surga pahala, tidak lagi karena takut azab neraka, tidak lagi karena ingin pamrih balasan dari Allah, bah suge, bah dagangan laris, lancar, selamat, barokah, itu sudah dilepaskan. Yang ada kesibukan hatinya terus merasakan dalam ibadah itu berkasih mesra dengan Tuhannya. Hanya itu saja yang hatinya rasakan. Anta budallaha ka'annaka tara. Beribadahlah engkau seolah-olah Allah memperhatikanmu. Seolah-olah Allah terus memperhatikan kita. Maka ketika kita sudah menyadari di situ, oh ternyata ibadah itu tidak hanya dengklak-dengkluk tok, tidak hanya olahraga saja, tidak hanya hebat-hebatan bacaan ayatnya, tidak hanya banyak-banyakan nominalnya, tidak hanya bermewah-mewahan pakaiannya, justru yang jauh lebih penting di mata Allah, bagaimana kondisi hatimu, apakah betul-betul menghadap Allah atau menghadap selain Gusti Allah. Ini Bu, ini penting. Sudah begitu sulit para ulama dulu mengajarkan kita dari nol, mulai dari Iqra, ya Bu, alif, ba. Sungguh sangat berjasa beliau ulama-ulama syariat. Guru-guru syariat kita betul-betul berjasa luar biasa. Itu sebagai pondasi awal. Kita dikenalkan a, ba, ta, sa, Iqra 1 sampai Iqra berapa Bu? 6. Kurang lancar balik lagi Iqra 5 sampai diajarkan Al-Quran, diajarkan sholat, diajarkan puasa, diajarkan zakat, dikenalkan dengan naik haji. Itu ranah syariat, penting itu. Tetapi punten, jangan hanya cukup puas di situ saja. Itu baru perjalanan, belum nyampe tujuan. Kebanyakan kondisi umat manusia sudah merasa cukup dengan amal perbuatan, laku syariat yang dirasa sudah bisa membuat selamat. Ya.
Padahal sholat, zakat, puasa, haji itu ibarat kendaraan. Ibu-ibu seperti kerboga kendaraan. Ulama guru kita syariat tadi yang awalnya mengajarkan ngaji sampai bisa baca Quran, sampai bisa sholat, bacaannya betul, puasanya diajarkan, zakatnya, itu ibarat mengajarkan, memberikan kita memiliki kendaraan. Ingat, memiliki kendaraan saja belum cukup. Kita harus memiliki tujuan, mengerti tujuan hidup kita ini apa. Nges diberek kendaraan, ulah sampai cuman memperbagus kendaraannya saja, tetapi kudunya ya jalannya toriko, kudunya tujuannya hakikat. Tujuan itu hakikat. Nges anjok katimu Allah, itu namanya ma'rifat. Kebanyakan manusia itu hanya berhenti di sing penting nges ngebogaan kendaraan. Akhirnya dia tidak pernah bisa kembali kepada Gusti Allah, gak ngerti jalan balik. Sholatnya ya ketemunya dunia, sholatnya ketemunya apa yang dia sembah, harta, tahta, wanita, jabatan, itu di dalam hatinya yang muncul. Karena tidak pernah ingin mencari ilmu yang mengajarkan agar bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti biar kendaraan yang sudah bagus ini bisa mengantarkan diri kita ketemu Allah, mengenal Tuhan kita, maka butuh yang namanya guru. Guru inilah yang akan mengajarkan, menuntun, mengantarkan sampai dengan tujuan yang sebenarnya. Guru yang sesungguhnya guru tidak mungkin mengajarkan melipir-melipir. Tak mungkin. Ya, karena banyak di era akhir zaman ini mursyid yang palsu. Ciri mursyid yang palsu apa? Masih mengajarkan muridnya melipir-melipir. Melipir-melipir itu apa? Ya pengen sugih, pengen lancar, selamat, barokah. Ben gimana usahanya laris, dagangannya laris. Ben gimana dengan cara wirid sekian, dengan cara ini sekian. Nah, ini salah? Enggak salah, cuman jangan kelamaan. Maka kami berpesan kepada para guru, para mursyid, tolong jangan kelamaan memelipirkan jamaahnya, itu jangan kelamaan. Keburu kehabisan waktu. Segera lekas-lekaslah, ajaklah jamaah umat hanya menuju tujuan yang sesungguhnya, hanya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti amal ibadah kita harus betul-betul ikhlas. Tidak ada tendensi apapun kecuali hanya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata semua itu butuh ilmu.
ilmu syariat saja belum cukup. Teruslah kita jangan pernah lelah menuntut ilmu sampai ke negeri Cina, menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Artinya apa? Tidak ada alasan. Aku sudah tua, aku sudah ripuh, ekonomiku berantakan, boro-boro jeng ngaji, jeng usahake ripuh na luar biasa. Ingat dulur, jangan pernah kita tertipu dengan gemerlapnya dunia. Gemerlap dunia itu tidak hanya yang enak-enak saja, yang tidak enak pun itu juga termasuk silaunya dunia yang akan melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini, maka jangan pernah menyerah. Terus update, perbarui ilmu. Jangan pernah merasa sudah aman, karena yang namanya nafsu terus mengintai kita setiap waktu. Ma sadaqallahu man ahabbas suhara. Tidaklah benar bertujuan kepada Allah orang yang senang kemasyhuran. Jadi lamun ayat jalma ngomong ibadah orang teh ya hanya untuk Allah, tetapi dalam hatinya masih terselip aku ingin masyhur, aku ingin terkenal, aku ingin dianggap orang yang soleh, aku ingin mengangkat nama baikku, aku ingin macam-macam. Tidak benar jika mulutnya berkata hanya untuk Allah. Berarti perkataannya itu perkataan yang palsu. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, yang artinya sesungguhnya sedikit riya itu adalah syirik. Sesungguhnya sedikit riya saja itu sudah syirik. Tuh, selama ini kita sibuk mengafirkan orang lain ya. Itu salah. Itu musyrik. Itu syirik. Tetapi lupa terhadap kemusyrikan dirinya sendiri yang wujudnya adalah riya. Sum'ah, kesombongannya dalam beribadah, itu pun juga termasuk kemusyrikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada kita sibuk menilai kemusyrikan orang lain, lebih baik mengoreksi diri kita sendiri. Belum tentu yang kita lihat itu dinilai musyrik, belum tentu. Kemusyrikan itu tidak terletak di dalam benda. Tidak mesti orang yang megang keris, punya keris di rumahnya itu sudah dianggap musyrik, belum tentu. Jangankan keris, HP aja itu sudah bisa bikin musyrik, manakala engkau menuhankan segalanya dengan HP-mu. Jadi kuncinya ada di hati masing-masing. Jika keris itu dijadikan sarana untuk bertafakur, dijadikan sarana untuk
menyadarkan diri kita selalu kepada Allah, maka memiliki keris itu tidaklah ada kemusyrikan padanya. Tetapi jika hati kita menganggap adanya kekuatan selain daripada Allah, maka itu sudah dipastikan hati kita melenceng dari ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti salah pisaunya, bukan berarti salah kerisnya, tetapi yang perlu dikoreksi adalah hati kita masing-masing. Artinya apa? Berarti kita tidak berhak untuk menyalahkan kepercayaan orang lain, tidak berhak menyalahkan ritual atau kondisi orang lain, karena kita tidak tahu dalam hatinya orang tersebut. Dan sesungguhnya yang memusuhi Allah, memusuhi kekasih Allah, pasti dia telah melawan Allah dengan peperangan. Ingat Bu, jangan pernah kita memusuhi kekasihnya Allah. Karena barang siapa yang memusuhi kekasihnya Allah, orang-orang yang menegakkan jalannya dinul haq, berarti sudah memusuhi Allah secara langsung. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang takwa, yang menyembunyikan diri, yaitu orang-orang yang kalau pergi mereka tidak dicari, dan kalau mereka hadir tidak dipanggil dan tidak dikenal. Hati mereka bagaikan pelita yang memberi petunjuk. Hati-hati, ada tipe kekasihnya Allah, waline Gusti Allah, sing yang di dalam kehidupan sehari-harinya tidak menonjol, bahkan tidak terkenal, bahkan kalau ada syukuran itu enggak pernah diundang, bahkan kalau dia enggak ada enggak dicari, bahkan kalau dia sakit enggak ada yang nengok, bahkan dia tidak memiliki apapun dalam hidupnya, enggak punya harta, enggak punya anak, enggak punya istri, enggak punya apapun, punyanya hanya kakinya, tangannya, badannya, nyawanya, nafasnya. Tetapi ingat, bisa jadi orang-orang yang seperti ini memiliki pelita cahaya makrifatnya Allah. Maka kita harus betul-betul rendah hati. Tidak hanya kekasihnya Allah itu orang yang rajin ibadah saja, belum tentu. Yang kelihatan hebat secara syariat, belum tentu. Bisa jadi orang yang nggak pernah terlihat solehnya, nggak pernah terlihat ibadahnya, sering mengasingkan diri, sering bertafakur, beruzlah, menyendiri, tetapi hatinya terus berkasih mesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makomnya khawasul khawas, orang yang khusus, orang pilihannya Allah. Tidak semua orang menjadi pilihan seperti ini. Maka demikianlah, untuk menyelamatkan keikhlasan dalam setiap amal, haruslah menghindarkan diri
dari keinginan untuk dikenal, untuk masyhur, untuk mengharapkan imbalan dunia yang wujudnya lancar, laris, selamat, barokah. Wajiblah bagi kita untuk merendahkan diri, untuk terus memasrahkan sepenuhnya setiap urusan kepada Sang pemilik segala urusan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan, pada kesempatan sore ini kita disadarkan oleh Allah, teruslah istiqomah di dalam kerendahan hati kita. Meskipun Allah sedang mengamanahi kita semua dengan ketaatan yang luar biasa, bah 5 waktunya, bah ke masjidnya, bah puasanya, bah zakatnya, bah wiridannya, bah ngajinya, luar biasa. Tetaplah istiqomah di dalam kerendahan hati. Karena apa? Amal yang tidak ditanam kerendahan hati di dalamnya, amal itu akan membusuk laksana pohon yang akarnya tidak ditanam di dalam tanah. Na'udzubillahi min dzalik. Bagi kita yang mungkin belum diamanai amal yang banyak, jangan pernah risau. Yang mungkin amalnya masih sedikit, jangan pernah risau. Terus gelorakan zikir sirul asrar, zikir yang menyatakan, merasakan, mentajalikan yang ada, yang berperan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sore ini. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat dan membawa kesadaran, hati kita betul-betul hanya bertuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terbawa suasana-suasana negatif. Jangan terbawa omongan-omongan negatif. Jangan terbawa perasaan-perasaan negatif orang lain. Teruslah hati kita netral. Sebenci apapun orang lain kepada kita, semarah apapun orang lain kepada kita, sedendam apapun orang lain kepada kita, maafkan. Dan kembalikan semua urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Demikian berkesempatan sore ini pertemuan bab yang ke-7 dari 116 bab, berarti masih panjang perjalanan ilmu ini. Terus semangat ibu-ibu nggih. Kita nggak tahu umur kita. Insya Allah jika ilmu ini manfaat, teruskan. Jika tidak manfaat, jangan paksa. Ya. Jika dirasa manfaat, semangat. Tetapi jika dirasa tidak ada manfaat, ya jangan dipaksa. Syukur-syukur bisa diajak keluarganya, saudara-saudaranya, saudara kiri kanan, diajak pelan-pelan untuk mengenal ilmu ini. Ilmu dinul haq yang sudah semakin jarang disampaikan oleh para ulama. Demikian, semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, kekuatan dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Mangga ibu-ibu bisa pengumuman. Sore ini mengenai weekend trennya 76.000. Jadi total keseluruhan 2 juta